Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Kita kembali lagi dalam ibadah sekolah minggu online kita hari ini. Hari ini kita akan sama-sama memuji Tuhan, sama-sama berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kakak ajak adik-adik semua, mari kita semua tenang, kita persiapkan diri untuk ibadah sekolah minggu kita hari ini. Mari adik-adik kita puji Tuhan, kita naikkan pujian, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, umpamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, umpamu besar di surga. Kita ulangi pujian ini sekali lagi, lebih semangat adik-adik. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, umpamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, umpamu besar di surga. Baik adik-adik, kita mau siap untuk doa. Tapi sebelumnya mari kita buka dengan satu pujian, Yesus baik. Kita menyanyi dalam dua bahasa ya, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Rote. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat kita semua. Ku tak dapat balas kasih-Mu Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Yesus malole, malole, neu alu. Yesus malole, malole, neu itabasa. Au tak bisa balas Yesus susue. Yesus malole, malole, neu alu.
doamu. Baik adik-adik, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Tuhan kembali memberikan kami semua, terlebih khusus bagi adik-adik di rumah, kesempatan untuk bersekolah minggu bersama-sama, mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua, memberkati adik-adik di rumah, memberkati kami, guru-guru yang akan melakukan ibadah Tuhan di sini. Kiranya Engkau memberkati semuanya dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Biarlah semuanya boleh memuliakan nama Tuhan Yesus. Ampunilah akan segala dosa yang kami lakukan menyakiti hati suci-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik masih semangat? Ayo bangun berdiri, kita menyanyikan satu pujian bersama gerakan ya. Ikuti gerakan kakak-kakak yang berjudul Only One Come Back. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Jesus healed 10 lepers on that day. Only one come back. Only one come back. Only one come back to say thank you to the Lord. Only one come back. Only one come back. Only one come back to say thanks to the Lord. Sekali lagi adik-adik. One, two, three, four, five, six, seven, eight, 9, and 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Jesus healed 10 lepers on that day. Only one come back. Only one come back. Only one come back to say thank you to the Lord. Only one come back. Only one come back. Only one come back to say thanks to the Lord. Only one come back to say thanks to the Lord. Baik adik-adik semua, masih semangat memuji Tuhan? Masih. Kalau begitu adik-adik tetap berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan dengan lagu Allahku besar, kuat dan perkasa. Kita nyanyi sambil gerakan ya adik-adik. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya,
baginya. Ha ha. Ya, adik-adik, Kakak Ella ajak untuk adik duduk kembali. Kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita. Dan kita juga akan berdoa untuk adik-adik secara pribadi dan orang tua kita. Karena itu sebelum kita berdoa, mari kita menyanyikan pujian Bapa Pulihkan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri. kita ulangi lagu ini sekali lagi. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, Mencari wajah-Mu, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Ya, mari adik-adik kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami akan berdoa. Tuhan, mari setiap doa-doa kami kiranya boleh Tuhan mendengar dan Tuhan jawab seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang masih dilanda oleh virus corona. Mari Tuhan berkati setiap pemerintahan kami, bahkan tim medis yang bekerja mengupayakan sehingga virus corona ini boleh teratasi. Tuhan menolong setiap apapun yang mereka lakukan. Bapak Presiden bahkan jajarannya, Tuhan berikan hikmat, Tuhan menolong, memberkati sehingga mereka boleh melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami. Bahkan tim-tim medis yang menjadi garda terdepan untuk menolong masyarakat yang menimpa musibah virus corona ini, Tuhan menolong, memberkati. Kami juga berdoa untuk adik-adik semua yang karena virus corona ini harus belajar dari rumah mereka masing-masing. Tuhan juga senantiasa menolong setiap pelajaran-pelajaran melalui online juga. Tuhan menolong sehingga semua adik-adik yang di rumah boleh mengikuti setiap pelajaran online Bapa. Tuhan berkati adik-adik dengan kepintaran, kesehatan, kekuatan kepada mereka. Tuhan juga berkati untuk seluruh orang tua daripada adik-adik di rumah, dalam pekerjaan mereka, harus mengasuh anak-anak mereka juga. Tuhan menolong dan memberkati. Biarlah mereka juga boleh tetap mengikuti peraturan pemerintah untuk tetap menjaga kesehatan mereka Bapa. Ini doa dan permohonan kami Bapa. Biarlah jadi seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Amin. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Namun sebelum itu kita nyanyikan sebuah lagu yaitu Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Kita ulangi lagi dari awal ya adik-adik. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan
keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik silakan duduk, ambil sikap yang tenang untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang memohon pertolongan-Mu. Kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan buka hati kami, telinga kami, pikiran kami, untuk kami bisa mendengar dengan baik dan mengerti. Dan Tuhan tolong kami juga untuk melakukan firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya adik-adik semua di rumah? Ya, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Terima kasih adik-adik sudah setia mengikuti ibadah online kita. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Ya betul, tentang Hana. Hana adalah seorang yang setia kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Dia juga selalu berdoa kepada Tuhan untuk menaikkan permohonannya. Ya, adik-adik kita tahu bahwa doa Hana dikabulkan oleh Tuhan dan dia mendapatkan seorang anak. Nah, hari ini kita akan mendengar cerita yang lain dari perjanjian baru ya, adik-adik. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan dari Lukas 17 ayat yang 11 sampai ayat 11. Kita baca sama-sama. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ya, sejauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih, pada perjalanannya Tuhan Yesus mau menuju ke Galilea, datanglah 10 orang kusta. Mereka berdiri dari jauh waktu mereka melihat Yesus. Mereka tahu bahwa mereka sakit kusta. Ya, sakit kusta ini sakit yang kalau menurut orang Yahudi pada waktu itu dianggap sebagai hukuman dari Tuhan. Hukuman atas dosa. Ya, orang kusta ini biasanya tinggalnya jauh dari orang-orang yang sehat. Mereka dijauhi.
mereka dikucilkan, mereka tidak diajak berteman oleh orang-orang yang sehat. Kasihan ya orang-orang yang sakit kusta, mereka tidak punya teman. Ya adik-adik, jadi 10 orang kusta ini ketika mereka melihat Tuhan Yesus masuk ke sebuah desa, mereka berdiri dari jauh, tapi mereka tahu itu Tuhan Yesus. Mereka mau maju, mereka tidak mau. Karena mereka dilarang untuk dekat-dekat dengan orang yang sehat. Makanya mereka berdiri jauh. Waktu mereka melihat Tuhan Yesus, mereka berseru dan memanggil Tuhan Yesus. Mereka katakan, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Ya, mereka memanggil Yesus dengan penuh belas kasihan. Mereka perlu pertolongan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, waktu Tuhan Yesus mendengar mereka, Tuhan Yesus langsung melihat dan memberikan mereka respon. Tuhan Yesus jawab apa? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Tuhan Yesus tidak bilang, sembuhlah kalian. Tidak, Tuhan Yesus tidak bilang menjadi tahir. Tidak, tapi Tuhan Yesus suruh mereka pergi. Pergi perlihatkan diri kepada imam. Mengapa mereka disuruh pergi kepada imam-imam? Karena pada waktu itu hanya imam-imam yang bisa menyatakan seorang itu sembuh dari sakit kusta. Ya, adik-adik, sakit kusta itu badannya penuh luka. Luka yang seperti borok begitu ya. Seperti nanah yang putih-putih, warna putih. Kusta itu bisa membuat jari orang menjadi putus. Kusta itu bisa menghilangkan anggota tubuh. Jari-jari, kaki. Ya, adik-adik, jadi waktu Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi, mereka taat dan mereka mau pergi mengikuti perintah Tuhan Yesus. Ya adik-adik, kita lihat dari ayat yang 14. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Mereka belum sampai kepada imam-imam, tapi mereka sudah sembuh. Wah, luar biasa ya kuasa Tuhan Yesus. Hanya bilang pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Hanya dengan berkata pergilah, di tengah jalan orang-orang yang sakit kusta itu menjadi sembuh. Luar biasa, Tuhan Yesus itu berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan orang yang sakit hanya dengan berkata-kata. Ya adik-adik. Nah, setelah mereka sembuh, 10-10-nya sembuh, hanya satu orang yang dia sadar bahwa dia menjadi sembuh, lalu dia teringat kepada Tuhan Yesus. Hanya satu orang. Nah, yang 9 di mana? Kan 10 yang sembuh. Tapi hanya satu yang teringat kepada Tuhan Yesus. Yang 9 lagi, mereka semuanya pergi. Mereka tidak ingat lagi kepada Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan mereka. Hanya satu orang yang dia teringat kepada Tuhan Yesus. Lalu dia kembali, dia lari, dia kembali menemui Tuhan Yesus. Dan dikatakan seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Dia memuliakan Allah. Mungkin dia menyanyi, dia berkata-kata, bermazmur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Mungkin dia berkata-kata seperti itu. Terpujilah Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Ya, dia memuji Tuhan dengan suara
yang nyaring. Dikatakan dalam firman Tuhan, dia memuji, memuliakan Tuhan. Nah, waktu dia sampai dan dia ketemu Tuhan Yesus, apa yang dia lakukan adik-adik? Dia tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan Yesus. Dia tahu bahwa dia pergi kepada orang yang tepat. Dia tahu bahwa yang menyembuhkan dia adalah Tuhan. Makanya dia tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Dan dia bersyukur, mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Ya, pasti dia bilang, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Saya telah sembuh, terima kasih. Wah, dia sangat senang sekali pasti ya adik-adik ya. Orang yang sakit kusta, entah berapa lama dia sakit kusta. Tapi akhirnya dia sembuh, dia berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Wah, dia tahu bahwa yang menyembuhkan dia adalah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Dia berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dia sambil tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan dia terus mengucapkan terima kasih. Lalu Yesus berkata kepada orang ini, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Ya, Tuhan Yesus tanya ke dia. Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah? Maksudnya Tuhan tanya kemana 9 orang itu? Harusnya mereka kembali untuk memuliakan Allah. Tapi ternyata yang datang hanya 1 orang. Lalu Tuhan katakan, berdirilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, adik-adik, Tuhan sangat senang ketika melihat orang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi banyak untuk kita. Untuk kakak, untuk adik-adik di rumah. Tuhan beri banyak pasti buat kita semua. Tuhan beri apa? Kesehatan. Tuhan beri umur panjang. Tuhan beri naik kelas. Tuhan beri makan dan minum. Tuhan beri orang tua, teman-teman di sekeliling kita. Ya adik-adik, Tuhan berikan ibu guru yang selalu mengajar kita. Nah, kita berterima kasih kepada mereka. Adakah adik-adik pernah mengucapkan terima kasih kepada ibu guru yang sudah mengajar adik-adik? Kepada papa mama yang selalu menyediakan makanan dan minuman. Kepada teman-teman yang mau berteman dengan kita. Yang selalu menolong kita. Sudahkah adik-adik mengucapkan terima kasih? Ya, kita semua harus tahu berterima kasih kepada orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Terutama ya, yang terutama kita berterima kasih kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan yang memberikan kita segala-galanya. Tuhan memberikan kita orang tua kita. Tuhan memberikan kita kesehatan. Mungkin adik-adik ada yang sakit. Mungkin orang tua atau saudara-saudara ada yang sakit. Sudah sembuh dari sakit? Ya, kalau sudah sembuh dari sakit, kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan senang kalau kita mau mengucapkan terima kasih, menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dari peristiwa 10 orang kusta ini dan 1 orang kusta yang datang kepada Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan mau kita berterima kasih dengan cara apa? Kita datang kepada Tuhan. Ya, Tuhan mau kita datang kepada Tuhan. Kita sendiri yang datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Bukan kita suruh, mama doakan saya ya. Tapi kita tidak mau berdoa. Tuhan tidak mau yang seperti itu. Kita sendiri harus datang kepada Tuhan. Sekalipun
papa mama kita mendoakan kita. Ibu guru sekolah minggu mendoakan kita. Bapak pendeta mendoakan kita. Tapi kita juga harus datang kepada Tuhan. Lihatlah satu orang kusta yang sembuh itu, dia ingat kepada Tuhan dan dia mau datang kepada Tuhan. Dengan sendirinya dia mau datang memuji Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Ya, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita datang sendiri kepada Tuhan, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Nah, itu yang dikehendaki oleh Tuhan yang pertama. Yang kedua, cara kita berterima kasih kepada Tuhan dengan cara apa? Memuji Tuhan, ya. Menaikkan puji-pujian, nyanyi puji Tuhan. Ucapkan terima kasih untuk semua hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, adik-adik sering mendengarkan puji-pujian ya. Lagu-lagu sekolah minggu, adik-adik harus rajin menyanyi, rajin mendengarkannya. Sampai adik-adik bisa menghafal puji-pujian yang adik-adik dengarkan. Kemudian sampaikan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini saya bisa bangun pagi. Terima kasih Tuhan, saya masih diberikan nafas. Terima kasih Tuhan, saya masih diberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan buat papa mama yang Tuhan berikan buat saya. Terima kasih Tuhan buat kakak, adik, opa, oma yang masih sehat. Terima kasih Tuhan buat tempat tinggal yang aman. Ya, semuanya kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan itu semua untuk kita. Nah, adik-adik, begitulah yang Tuhan mau supaya kita senantiasa mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Seperti dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang hari ini kami dengarkan. Boleh mengingatkan kami untuk selalu berterima kasih kepada Tuhan. Dengan puji-pujian kami, dengan ucapan syukur kami mau bersyukur kepada Tuhan buat segala yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, kita sudah mendengar cerita dan sekarang tiba saatnya kita akan menghafal ayat hafalan untuk minggu ini. Semua kita sudah menghafalkan ayat hafalan minggu lalu. Mari kita sama-sama menghafal ayat hafalan minggu lalu yang terambil dari kitab Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-16c. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi kita sama-sama menghafal Yakobus 5 ayat 16c. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Baik, itu untuk ayat hafalan yang minggu lalu. Kita sekarang hafal ayat hafalan yang baru lagi untuk minggu ini. Kita sama-sama buka Alkitab kita dari 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 18, kita sama-sama membacanya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Selamat menghafal bagi kita semua. Minggu depan kita sama-sama menghafal lagi. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hai adik-adik, hari ini prakarya kita agak sedikit berbeda.
Kenapa? Karena hari ini kita akan prakarya di rumah beberapa anak-anak sekolah minggu yang kita kunjungi. Apa ya prakaryanya? Dan di rumah siapa? Ikuti ya. Seperti cerita kita tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, tapi hanya satu yang berterima kasih. Hari ini prakarya kita akan membuat 10 orang kusta menggunakan 10 jari kita ya. Jadi nanti adik-adik akan membuat tanda 10 jari ini, lalu diciplak jari-jarinya, lalu ujung-ujung jari dikasih mata, dikasih mulut, kemudian diwarnai. Oke? Good. Ayo kita kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Baik adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita pada siang hari ini. Marilah kita berdoa untuk penutup ibadah kita, tapi sebelum itu kita menyanyikan sebuah lagu, Terima Kasih Yesusku. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus.
Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Baik adik-adik, marilah kita lipat tangan, marilah kita tutup mata, dan kita siapkan hati untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Engkau telah membimbing ibadah kami dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Semoga ibadah kami boleh berkenan di hadirat-Mu Tuhan, berkati adik-adik yang ada di rumah, dan kami guru-guru sekolah minggu tetap melayani walaupun online, tapi Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai, sampai jumpa di minggu depan. Bye.